Kristen hampir 60%. Orang Bukan, Islam bukan. Dalam hal agama, dalam hal agama. Hah? Dalam hal agama, kelebihannya Kristen dalam hal Kalau agama. orang agamanya bagus, berarti dia bermanfaat untuk umum. Sekarang kelebihan Islam apa yang Masalahnya Nobel yang diterima oleh orang Kristen itu tidak ada yang berdasar dari agama. Iya. Nah, kok iya? Apa kelebihan orang Islam? Apa yang udah diciptakan orang Islam? Allahu Akbar. Masya Allah. B.J. Habibie menemukan hak cipta dia 700 hak cipta dia. B.J. Habibie Islam. Nah, kau Kristen yang terima hadiah Nobel itu, siapa nama yang dari Timor Leste itu, kena kasus ini tuh, pelecehan itu. Ya, kena kasus Sodom itu. Siapa Uskup Belo itu, kena kasus itu kan? Penerima Nobel dari Timor itu kan? Uskup itu kan? Kena kasus apa dia? Indonesia hanya 2 biji orang Islam. Kena kasus LBT gitu loh. 100 sekolah terbaik di Indonesia hanya 2 biji sekolah Islam, coba. Enggak, Dia banyak itu enggak. rumah. Kebenaran sebuah agama itu tidak dilihat dari situnya, saudara. Dari mana? Dilihat dari hasilnya. Dilihat dari kitab, dilihat dari kitabnya. Kalau dari hasil, ada nggak orang Kristen yang melakukan temuan berdasarkan dengan Bibelnya? Ada nggak? Aduh, banyak lagi. Coba. Temuan apa? Apa yang menjadi temuan orang Kristen yang dihasilkan dari Bibel? Silakan. Sudah banyak. Apa? Salah satunya? Terus masuk ilmuwan itu agamanya apa? Vakum cleaner. Salah satunya vakum cleaner. Vakum cleaner. Saya tanya dulu ilmunya. Ular makan debu. Ular makan debu. Vakum cleaner. Iblis itu pintar, Bung. Iblis itu pintar. Sekarang yang kita tanya, temuan yang ditemukan oleh ilmuwan Kristen ini, yang berdasarkan dengan Bibel itu apa? Itu loh pertanyaan saya. Jadi kalau manusia sebelum ada Kristen, orang sudah bisa berfilsafat. Sebelum ada Kristen juga orang sudah menemukan kemudian barang-barang yang sekarang menjadi barang antik kan begitu. Nah sekarang yang kita ingin tahu ini dari agama Kristen nih, dari Bibelnya yang ditemukan dari Bibel berdasarkan dengan ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia secara umum itu dari Bibel itu apa? Itu dulu. Ada negara Muslim yang damai. Oh, nggak ada. Oh, iya. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan hal seperti itu, kedamaian yang ada di negara-negara Kristen itu yang berdasarkan dari Bibelnya sendiri itu apa yang bisa didapat? Kamu lihat aja orang negara Timur Tengah berlomba-lomba ke Eropa karena apa? Ke Amerika karena apa? Ya, apa karena agama? Karena di sana damai. Damai. Karena di Eropa damai. Di Eropa damai. Nah sekarang kalau Anda melihat, kutanya dulu. Kalau Anda melihat yang membuat senjata nuklir, senjata bom segala macam itu, yang memproduksinya siapa? Itu bom. Yang memproduksi senjata siapa? Negara apa? Tanya dulu. Kok ketawa seperti itu sih? Sekarang sama Hindu. Sekarang saya tanya sama kamu dulu, negara-negara nih. Anda kan berbicara negara yang memproduksi senjata pembunuh itu negara apa? Iya, buat dipakai Islam untuk itu berperang. Iya, siapa yang membuat? Siapa yang membuatnya? Ya, orang Kristen supaya. Orang Kristen. Jadi yang membuat senjata membunuh itu Kristen. Anda sudah akui itu. Anda sudah akui. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Yang membuat alat-alat pemuas seks itu negara apa? Ayo, jawab dulu. Kristen. Tadi senjata pembunuh Kristen. Sekarang alat-alat pemuat seks itu negara yang membuatnya negara apa? Mayoritas Islam atau Kristen? Kristen lagi. Yang ketiga, negara-negara tertinggi penyebab penyakit kelamin, yaitu negara apa? Kristen lagi. Negara-negara termiskin di dunia, negara apa? Termiskin di dunia. Kristen lagi. Timur Leste. Negara-negara tertinggi korupsinya di dunia ini negara apa? Kristen. Negara tertinggi pemerkosaan negara apa?
Kristen. Iya, tapi Negara belum tertinggi terjadinya kemudian pembunuhan, kejahatan itu negara apa? Kristen. Negara-negara penjajah yang menuliskan yang tertulis dalam sejarah, negara-negara penjajah, penindas, perampok, itu negara apa? Kristen. Jadi apa coba apa yang baik dari Kristen yang berdasarkan dari agamanya? Nggak ada. Tidak ada negara Islam. Coba lihat aja kan, nah, betul kan? Tengoklah itu yang terjadi kan. Negara Islam yang damai. Mana negara Islam yang damai? Ya, semua negara Islam itu damai. Yang membuat tidak damai itu penjual senjata. Mereka membuat propaganda adu domba supaya senjatanya laku dibeli. Kena report dia. Kamu Kena report dia. Sakit hati dia lihat kemajuan agama Islam dengan negara Islam. Mantap. Ayo naikkan lagi, kalau ada lagi pasien penghujat silakan. Ayo Ten, sini Ten, jangan di bawah aja, sini naik, ayo. Kasihan nih umat Kristen ini, cuma bisanya gitu doang. Ayo naik sini. Jadi Al-Quran itu kan bilang kebencian dari mulut mereka tuh nampak jelas, apalagi dalam hati kan. Jadi memang dinampakkan itu memang orang ini gitu. Karena setan tuh dari dulu kayak gitu, kebencian dia tuh. Padahal nyaman tentram dia hidup di Indonesia nih. Aman dan ya, Panci. Kabur. Tapi itulah karena kebencian dalam hati dia itu kan lebih jahat lagi. Dari mulutnya ada nampak tuh, bayangkan itu. Katanya kasih penuh roh kardus. Nah kan gitu. Tapi datang-datang kayak gitu, coba damai gitu. Ini ajaran kasih. Nanti kalau kita kami di apalagi udah kami minoritas dianiaya. Alah, ya, Bang Dedi, selamat malam Dedi Alam. Wah, ini pakai foto Habib nih. Habsi. Selamat malam Habsi. Mau ngerepot kali enggak? Repot apa kau? Ini tadi debat dia di room sebelah. Oh gitu. Oh, kabur. Oten dia. Penghujat juga itu. Ya, pemburu dolar. Selamat malam. Pemburu dolar. Diborong semua sama Kristen. Pembuluh dolar, selamat malam. Pembuluh dolar, waduh. Sambil ditap-tap layar teman-teman dan di-share-share ya, biar komalnya kuat nih. Jangan rungkat lagi nih. Habis akun. Gurunda udah habis akun berapa biji itu Gurunda? Akun baru semua itu. Ya, kakek ompong. Buat yang Kristen naik sini ya, yang Kristen ya, jangan yang Muslim dulu biar ada diskusi ya. Ya. Assalamualaikum, salam picit. Maaf, turun dulu. Siap. Aduh, ompong. Ompong siap. Yang bikin kacau Papua sopo. Jadi begini yang saya mau sampaikan ya. Jadi kompresor itu tidak semua ukuran sama. Gara-gara kompresor jadi rungkat, weh. Jadi kalau kita isi ban depan itu kan kadang-kadang di kompresor yang satu dia bilang 32. Pas di kompresor yang satu dia bilang 35. Kompresor yang satu di pom bensin dia bilang 30 gitu.
Jadi nggak semua itu. Jadi memang perlu ada ahli kompresor di sini. Itu kira-kira penyampaiannya mengenai kompresor tadi. Ada narasi yang lucu dibawa. Narasi yang diulang-ulang oleh manusia yang suka makan asu. Kaki berdarah, suma, narasinya kebenaran dilihat dari kitabnya. Betul, mujizat belah bulan, hancur bumi, di mana akalnya? Bulan terbelah menjadi 1000, selama pencipta langit dan bumi ada, itu tidak akan merusak tatanan alam semesta. Kalau ada yang menjaga alam semesta. Tapi kalau yang menjaga alam semesta berubah jadi bayi, itu baru hancur otak. Bulan aja terbagi 2, kamu katakan bumi hancur. Lah Tuhannya penciptanya alam semesta ini jadi bayi, mati dibunuh manusia. Akalmu berfungsi gitu. Kamu kaget, bulan terbelah. Tapi kan pencipta alam semesta yang menghendaki itu terjadi. Maka terjadi, bulan terbelah. Tapi kalau pencipta alam semesta yang jadi bayi, mama, nenen. Kamu katakan dunia nggak hancur? Aduh, bukan cuman kakimu yang berdarah, otakmu yang berdarah, kawan. Belajar lagi ya. Otak juga Banjuma ada yang perlu diberikan sedikit suntikan kompresor. Kenapa percaya kalau langit itu punya tiang bergoyang-goyang gitu loh. Nah itu juga perlu diberikan kompresor sedikit. Langit punya tiang dipercaya. Gimana itu? Di kitabnya bukan cuman itu Bang Handi, itu kitabnya orang Yahudi. Ini kitabnya sendiri Bang Handi. Langit terbelah. Langit terbelah itu dia kan. Cobalah itu. Bulan terbelah katanya hancur. Kayak langit terbelah gimana ceritanya langit terbelah? Ya hancurlah alam semesta ini. Memang Oten ini pemakan asu ini memang kadang karakter mulutnya itu memang kayak asu, cuman menggonggong aja, gak ada ilmu, gak tahu malu gitu loh. Bible udah kayak gitu, gak ada malunya. Maka aku dulu bilang mereka itu kalau ngomong tuh congor, mau tak ndak connect, ndak mau connect itu. Maka kemarin hari ngomong tuh Oten tuh. Terbelah di Ayub ya, di Wahyu. Nah ini ada pasien Bang Handi nih, lumayan lah buat ganjal pintu nih. Woi Baron, belum 10 Ron. Sembuh apa? Oh di Markus 1 nomor 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Siapa itu? Langit terkoyak maksudnya apa itu ya? Langit terkoyak. Ada tahu arti terkoyak? Asu tadi. Yang ngomong asu siapa? Markus 1 nomor 10, langit pernah terkoyak gitu. Enggak, yang ngomong asu tadi siapa? Saya, menurut Yesus, orang-orang yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikutnya itu adalah asu kayak kau. Oh gitu. Kamu nggak merasa kalau kau itu asu? Enggak. Tahu nggak asu itu? Asu itu ya kamu. Oh gitu. Iya, bapakmu makan asu, mamamu makan asu, spermanya masuk ke rahim mamak kau, lahirlah kau anak asu, kan gitu. Oh gitu ya aja. Ya iya dong. Masa ragu sih? Oh ajarannya memang ngata-ngatai orang. Enggak, itu bukan ngatain. Saya ngatakan tai itu tai kepada tai. Aku nggak ngatain. Itu saya menceritakan fakta. Fakta. Oh iya dong. Masa tai kau mau bilang roti? Gimana sih lo? Faktanya mana? Apa? Faktanya mana? Iya faktanya mamamu bapakmu makan asu. Saripati makanannya jadi sperma. Ya, jadi ovum. Dia mengandung kamu. Ya kamu ini terlahir daripada saripati asu. Kok masa salah sih? Bagaimana kalau hal itu dikatakan kepada Anda? Oh kebetulan kami bukan pemakan asu.
Terus kalian ngapain? Apa? Makan apa kalian? Makan saripati, tumbuh-tumbuhan, hewan yang halal, ikan, udang, itu yang kami makan. Terus? Ya kamu asu sama babi. Ya iya makanya. Gitu, kamu sadar asu? Enggak. Oh enggak sadar. Oh asu enggak sadar. Itu dakwah ya? Itu berdakwah? Enggak, bukan berdakwah, lagi menyatakan hak itu hak, batil. Itu asu. Iya asu, betul. Enggak dong, kok sakit hati? Yesus tidak pernah mengatakan kami asu. Lah Yesus mengatakan kalian asu. Wah, sakit hati. Mana dalilnya? Dalilnya Matius 15 nomor 23, 22, 23, 24, 25. Saya bacakan samamu ya, asu ya. Yesus berkata begini, tidak pantas roti yang disediakan untuk Israel diberikan kepada asu. Asunya berkata, benar Tuan, tapi bukankah asu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu wahai asu, jadilah seperti asu yang kau inginkan. Nah itu dalil. Oh iya dong. Mau tidak kitab Anda dibegitukan? Lah itu dalilnya kayak begitu kok. Itu dalilnya kayak gitu. Mau kayak mana? Asu itu anjing. Makanya kau belajar. Tidak patut roti yang disediakan untuk domba diberikan kepada anjing. Anjing itu asu. Begitu aja kok repot. Itu di luar Israel ya? Di luar Israel yang ngaku-ngaku pengikut Yesus itu asu. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala. Serigala asu itu kan 11-12. Waspadalah kepada asu yang datang kepadamu nyamar-nyamar domba. Dari buahnya kau lihat asu itu apa? Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Nah itu tanda-tanda buah daripada ajaran asu, kata Yesus. Bukan aku loh yang bilang. Oh saya nggak pernah ngusir setan pakai nama Yesus. Pakai nama siapa? Nggak pernah pakai nama Yesus kami. Kami mengusir iblis itu dengan nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu jelas. Jadi yang mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah buah, itu adalah serigala. Serigala sama dengan asu. Kaulah itu. Oh gitu ya. Oh ya iyalah. Kau bilang lagi saya menghina, menghujat. Padahal itu fakta. Kamu kalau mengusir setan pakai nama siapa? Kasih tahu nggak ya? Alah, sudah tertulis di kitab. Kasih tahu nggak ya? Wah, tabiat asu kalau dapat tulang gini. Lagi kenyang dia ini, lagi kenyang. Kalau lapar dia menggonggong pasti. Ya udahlah, masih suka-suka malam hujat ya. Itu hujat rupanya. Oh, jadi Yesus menghujat kalian. Oh, dasar. Iya, tapi hati nuranimu dan penonton di bawah. Oh, enggak dong. Lu pikir gue baru hari ini belajar? Hah? Oh, Lu pikir baru hari ini saya bertemu dengan Oten gitu? Hah? Baru-baru aja tadi ada yang namanya Johnson naik ke sini tadi. Memperhatikan ajaran asuhnya kok. Yang penting kamu harus pelajari baik-baik ya. Ya. Adik ya. Yesus berkata kepada orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku pengikutnya itu sebagai asu. Titik. Udah, kamu turun. Udah, kamu udah tahu kan ilmu dari saya kan? Udah tahu kan? Ternyata kamu disebut asu oleh Yesus. Dah, kau turun. Asu nggak usah terlalu lama. Ya, semut merah. Selamat malam, semut merah. Ya, selamat malam. Ya, dari Kristen, Bang. Ya, Kristen. Ya, silakan kalau mau bertanya. Aku nggak mau bertanya. Maunya apa?
Ini mulut Juma ini kemana? Kenapa kau turun Juma? Aku naik kau turun. Kenapa? Takut? Bukan takut, kena report. Aduh, aku naik langsung lompat si Juma, anjing. Mulut kau Nggak itu usah ya. takut, Juma naik dong, biar seru. Nggak ada Masa aku takut, naik, kau dia kena report. Langsung meluncur kamu lari-lari. Kena report dia. Kalau ini mah Tenang anak-anak aja. ini Nggak seru usah- ini. nggak usah Nggak seru nge-framing, kalau sama nge-framing. ini anjing-anjing ini nggak suka saya. Pengikut Apa sih? anjing dari Jerman. Anda itu yang disebut guguk, bro. Kata Yesus, ya kata Yesus nih, dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Di luar Bani Israel menurut Yesus itu guguk. Jadi Anda menurut Yesus itu guguk gitu loh. Itu kan intinya di sana. Kenapa Anda marah sih atas pernyataan Yesus sendiri gitu loh? Terimalah kenyataan itu. Terimalah kenyataan, bro. Anda itu guguk menurut Yesus karena Anda bukan Bani Israel. Paham ya sampai sini ya? Belajar lagi Matius 15 itu tadi. Belajar lagi. Tuh, jelas Ini tuh di situ. gara-gara kompresor nih, kena rungkat tadi. Belajar ya. Bang Dio, anak Medan, Julkipli, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dibilang nggak ada ilmu. Dia sendiri dibawa cuma nulis-nulis, makan daging guguk, gimana sih? Kalau pintar naik sinilah diskusi kita. Naiklah di sini. Apa salahnya kalau naik? Naik ke Juma. Ya ini Dion Rambe, Muslim apa Kristen Dion Rambe? Dion. Enggak bang Jumanya kok turun. Bentar, kena Kamu report. ditanya Dion itu Rambe. loh, kamu Muslim Kristen? Kristen. Ya udah Kristen. Kenapa Yesus Sabar ya, sabar ya. mengatakan? Dengerin, Yesus berkata di luar daripada Bani Israel itu guguk. Semuanya takut mencret. Kenapa? Dion, pakai data kita. Jawab. Kau punya ilmu nggak? Kau ngerti Bible nggak? Dion, kau ngerti Bible nggak? Kata Yesus di Matius 15, di luar Bani Israel itu guguk. Gimana menurut kamu? Enggak berilmu lu pada naik. Cuma naik ngecengin doang. Nah, sebelum naik lu belajar Bible dulu selama 5.000 tahun. Pengen ngecengin doang di atas sini nggak bisa. Naik di sini harus ngerti Bible dulu. Ayatnya tadi di luar Israel. Ya, Guguk. guguk. Ya Betul. kalian itu di luar Israel ya kalian guguk. Anda sendiri guguk nggak? Anda sendiri Kalian yang guguk. Bible itu untuk siapa? Masih mendingan kami percaya Yesus orang Yahudi daripada Sekarang kalian menurut Anda, guguk. oh diakui nih. Menurut Yesus, Anda yang guguk. Iya kata Yesus. Aduh, Iya, percaya saya dia. yang guguk. Udah turun dia, udah diakui dia. Iya. Dia udah akui, kita semua ini guguk kata Yesus. Padahal Bible itu kami nggak percaya. Anda yang percaya. Artinya Anda yang kena di sini, bukan kami. Kami Muslim ada Al-Quran. Kami nggak ada terlibat di situ. Kalaupun untuk kena semua ya is oke lah. Artinya Anda juga kena. Berarti Tuhanmu itu rasis. Hanya Bani Israel yang disayangi Tuhanmu. Di luar Bani Israel guguk termasuk Anda. Artinya Kristen secara keseluruhan menurut Yesus adalah, ketik di bawah teman-teman, Kristen secara keseluruhan menurut Yesus adalah A guguk, B ayam. Jawab di bawah. A guguk B asu. Ayo, kena. A guguk B asu. Oten. Ya sama aja pilihannya. Di hatimu masih luka. Jangan turunkan kalau berani. Nah,
namun kau tetap bertahan. Jangan turunkan kalau berani. Jangan. Apa ini? Apa yang takut sama kau? Apamu yang saya takuti? Apamu yang saya takuti? Mukamu kayak setan gitu maksud lo? Enggak, Pak Juma. Jangan dikit, biarin. Enggak, dia Gimana dia, kena? dia udah aku dirinya gugup, ngapain dilawan lagi, udah gugup kok dia. Takut samamu. Wah, apa lu pikir gue takut karena lu makan babi gitu? Lu pikir gue takut karena lu itu suka makan asu gitu? Lu pikir gue takut karena yang lu sembah itu setan gitu? Enggak. Tak takut kalipun kau itu setan, kalipun aku enggak takut. Paham kau? Jadi jangan kau bilang, kau takut. Enggak. Bilang aja malu hadapi saya malu. Nah, itu lebih bagus daripada takut. Apa yang saya takutkan samamu? Meskipun saya tahu kau itu penyembah setan, aku nggak takut. Gitu Kau kan kawan. bapaknya setan. Ya, yang mau membunuh dan menginginkan kematian Yesus itu anak-anak setan. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo, sebab apa? Sebab apa? Sebab kalian mau Yesus itu disalib. Kutanya dulu samamu. Kenapa orang Kristen itu dan iblis sama-sama mau Yesus disalib? Jawab. Allah memelihara iblis. Saya ulang pertanyaan saya. Kenapa orang Kristen dan iblis sama-sama mau agar Yesus itu dibunuh? Kenapa? Jawab. Kenapa orang Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus dibunuh? Jawab. Jawab. Dion. Jawablah pakai akal guguk. Kan kau guguk. Jawablah secara guguk. Silakan. Kenapa orang Kristen ini dan iblis ini sama-sama mau agar Yesus dibunuh? Jawab. Jawab Dion, kenapa diam? Emangnya zaman itu sudah ada Kristen. Nah, sekarang kamu mau nggak Yesus itu dibunuh atau tidak? Zaman itu tidak ada Kristen, tolong. Mana ada tidak ada Kristen? Kata siapa nggak ada Kristen? Ada Kristen zaman katanya itu. Sudah ada Kristen dari awal. Berarti Kristen ini bukan ajaran Yesus dong? Tidak ada kata Kristen. Oh, nggak ada kata Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu ada. Ada kok. Ayo, pertanyaannya saya ulang. Kenapa Kristen dan iblis sama-sama mau agar Yesus itu disalib? Itu pertanyaan saya. Yang mau Yesus disalib. Nah, siapa yang menerima? Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Karena dia disalib, kalian mendapatkan dosa, kalian ditebus. Bahwa dia itu adalah Tuhan. Oh gitu. Jadi bukti, berarti bukti. Oh, berarti kalau ada yang bangkit dari kematian itu Tuhan, untuk membuktikan dirinya Tuhan, dia mati. Gitu. Makanya orang Kristen tidak takut mati karena Yesus sudah mati, dia bangkit. Orang Kristen tidak takut mati. Orang tidak takut mati karena sudah tahu kalau dia ada kebangkitan. Gitu. Kalau begitu, kenapa kalau orang Kristen sakit dia masuk ke rumah sakit? Kok nggak takut mati? Memangnya kalau sakit tidak ke rumah sakit kan? Iya, karena takut mati makanya dia ke rumah sakit. Katanya nggak takut mati. Pikiranmu, cara debatmu. Apa buktinya? Kalau begitu apa buktinya? Kalau Kristen takut mati, tidak takut mati, apa buktinya? Apa buktinya? Kau itu pergi ke pelosok-pelosok melawan kuasa kegelapan. Bahasamu Yesus sudah mengalahkan maut. Oh, Yesus mengalahkan maut. Tidak bangkit-bangkit. Oke, Yesus mengalahkan maut katamu. Bangkit-bangkit. Oke. Doakan. Sekarang pertanyaan saya,
yang sejak diciptakan sampai hari ini mengalahkan maut, tidak mati, itu siapa? Yesus sudah mati, mengalahkan maut, dia bang. Kutanya dulu kau, yang menguasai alam maut siapa? Iblis atau siapa? Bapak Yesus, Yesus mengalahkan alam maut. Bapak menguasai alam maut. Coba buktikan dalilnya. Buktikan dalilnya. Iya. Raja alam maut itu siapa? Ayo. Dia telah mengalahkan maut. Dengan kematian dan kebangkitannya, dia telah mengalahkan maut. Kan kau bertanya-tanya terus semua. Kan kau jago debat. Ibrani 2:15. Aku ini baru muncul loh. Aku baru muncul Ibrani 2 nomor 14. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. Ya, setelah kematian Yesus dia berarti maksudmu yang berkuasa atas maut itu adalah Tuhanmu iblis itu ya? Oh, gitu. Yesus bukan iblis, saudara. Loh, itu Yesus dalilnya Ibrani 2 nomor 14. Ibrani 2 nomor 14. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Raja atas maut itu adalah iblis. Ibrani 2 nomor 14. Yang menguasai kematian, yang menguasai kemudian kematian, yang berkuasa atas maut itu iblis. Ayo. Iblis itu buktinya ada. Ibrani 2 nomor 14. Yang menguasai maut adalah iblis, gitu loh. Bisa apa semua dengan nabimu? Nah, coba, masa kau bandingkan nabiku dengan Tuhanmu? Itu koplak namanya. Nabiku itu harus kau bandingkan dengan Paulus. Jangan kau bandingkan Yesusmu yang keluar dari kubur itu dengan nabiku. Kan nggak nyambung kau itu. Kalau kamu bandingkan Tuhanmu dengan Tuhanku, ya Allah dengan Kristus yang pernah mati ditampar itu. Tuhanku tidak pernah ditampar, Tuhanmu ditampar. Tuhanku tidak pernah dibunuh, Tuhanmu dibunuh. Tuhanku tidak pernah mati, Tuhanmu pernah mati. Tuhanku tidak pernah jadi mayat, Tuhanmu jadi mayat. Gitu. Jadi harus kau berbandingkan antara Tuhanku dengan Tuhanmu dong. Jangan kau sembarangan. Kau tidak malu itu membandingkan Tuhanmu dengan Nabi? Gak malu. Harusnya kalau nabiku ya dengan Paulus dong. Masa nabiku dengan Tuhanmu? Kan lucu ente itu. Tuhan kok dibandingkan dengan manusia. Gitu saudara Kristen. Tapi lebih mulia nabi kita daripada Tuhannya, Bang Juma. Oh iya, Tuhannya mereka ini adalah makhluk terkutuk. Tuhannya Kristen itu makhluk terkutuk yang digantung dan dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Kristen dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Lucu deh. Tapi Allah di dalam Quran itu kayak terus, lu sebelum ngomong terus diam dulu, pakai dulu. Islam itu berisah Al-Masih ternyata. Lucu ya, ada Tuhan dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Terus ini topiknya ini. Topiknya ini siapa yang terkutuk di tiang salib ini topiknya. Jangan kemana-mana. Diam kau Andi. Allahmu yang berkata-kata dalam perumpamaan siapa Bang Zuma? Quran surah Ibrahim. Udah suruh diam. Malibu tuh masuk mana tuh, mau masuk mana? Lucu orang Kristen ya. Mereka mengkritisi Quran pakai terjemahan, lucu kurasa. Aneh. Mentang-mentang kitabnya hanya terjemahan. Dia pikir Al-Quran itu terjemah. Kasihan. Al-Quran. Jangan kamu tombak lagi akun ini. Ya, Oten. Kalau Oten pasti nombak, Burunda. Kalau Oten enggak. yang menombak Bang Juma itu sebenarnya Asu yang nombak Bang Juma, Asu. Benar juga ya Bang Andi ya? Iya. Kata Yesus, yang nyamar-nyamar pengikut Yesus itu serigala ya. Beda nggak serigala dengan asu? 11-12, saudara seperguruan.
Oh gitu ya, betul. Jadi yang asu, cuma kalau asu masih bisa dididik dikit lah, masih bisa disuruh-suruh. Serigala susah. Itu sih bedanya. Iya. Jadi kata Yesus, tidak ada orang pernah makan daging serigala, tapi asu dimakan. Nah, itu bedanya. Gitu. Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Nyamar domba itu maksudnya nyamar pengikutnya Yesus. Kan pengikut Yesus itu domba. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan suaraku. Yohanes 10 nomor 27. Berarti domba ini kan Bani Israel. Yang disebut domba itu pengikut Yesus. Nah, yang disebut serigala bukan pengikut Yesus tapi ngaku-ngaku pengikut. Gitu Bang Handi. Nah, Kristen ini kan bukan Bani Israel, sedangkan yang disebut domba itu adalah Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Mereka ini bukan Bani Yakub, tapi mengaku domba. Berarti serigala yang nyamar domba ini yang mana? Bani Asu. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Di dalam Yeremia 50:17. Mereka ini bukan Bani Yakub, tapi ngaku-ngaku domba. Berarti serigala yang nyamar domba ini siapa? Tadi ini yang keluar masuk ini. Nah ini Amani. Ada masalah apa Amani? Kenapa? Lebih baik masuk Islam nih Bang, daripada dikatain anak gugup. Aduh. Apa lagi? Yesus yang mengatakan itu, bukan kami. Kanda izinkan berarti? Iya Bang. Kanda izinkan berarti lebih baik masuk Islam. Iya, karena mereka bukan Bani Yakub, apalagi satu-satunya kelompok non Yakub, non Bani Yakub yang mengaku domba. Waduh, kena lagi guys. Ntar saya ganti akun. Tadi saya sudah jelaskan ya, waktu Pak Pendeta belum ada. Bukan kalimatnya yang berubah, tapi dengan karena Maha Kuasa, menghendaki jadi manusia, jadilah manusia. Dengan berfirman, jadilah. Firmannya berubah, firman gitu. Allahnya berubah jadi. Bukan firmannya yang berubah. Firman itu kan Tuhan berkehendak dengan cara berfirman. Iya, Anda aja nggak pakai perubahan hakikat. Lalu Anda nembak ke saya perubahan hakikat gimana sih? Lah itu tadi kalimatnya firman itu menjadi manusia. Makanya Anda nanya dulu dong pemaknaannya berdasarkan iman Kristen bagaimana? Enggak, firman itu telah menjadi manusia, betul? Anda aja. Saya nanya nih ya, sewaktu Allah berfirman ya, firman itu disebut sebagai ruh di KS 4252. Apakah ruh firman Allah ini berubah menjadi hewan? Enggak, itu Al-Quran itu. Ya iya makanya berubah jadi hewan enggak? Sewaktu Allah itu Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran itu Ar-Ruh, kalam Allah. Gitu loh. Betul. Makanya saya bilang kalau ruh Anda itu yang dinafak ke rahim Maria, maka itu adalah iman Kristen. Bang, Yesus menerima firman dari Bapa. Berarti Yesus juga menerima ruh dari Bapa kan? Nabi Musa menerima firman dari Elohim. Nabi Musa juga menerima ruh dari Elohim. Begini, kalau misalnya saya kasih pandangan begini, yang disebut Nabi Muhammad adalah menunjuk pada nafsnya. Yang disebut sebagai Musa itu menunjuk pada nafsnya. Anda tadi bahas Quran surah 42 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah kami wahyukan kepada engkau ar-ruh, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran yang nama lainnya adalah ruh. Ar-ruh atau kalam Allah. Tahu saya. Atau kalam Allah. Loh, Quran 4253 itu yang tadi Anda sebutkan. Iya, betul. Yes, 4252. Nah, Yesus juga menerima firman dari Bapa.
firman itu juga ar-ruh jadinya kan? Maksudnya Tuhan menerima Tuhan gitu. Nabi Musa menerima juga firman dari Elohim. Nabi Musa menerima ar-ruh dari Elohim. Jadi firman Tuhan ketika menyebut Al-Quran, kan nama lainnya adalah ar-ruh. Apakah Musa itu adalah yang disebut ar-ruh itu? Loh. Iya. Itu, makanya itu perbedaannya. Bahwa yang disebut ar-ruh itu, itulah yang di dalam iman Kristen menunjuk pada prainkarnasi Yesus. Bang Geri, Anda mau tanya sama siapapun, asalkan dia pendeta ya. Coba Anda pelan-pelan. Anda itu jangan seperti kalau bicara, jangan seperti otak yang maksudnya pikirnya sudah terkonsep kayak gitu. Mau jawaban dari Muslim pertanyaan seperti apapun, narasinya gitu terus gitu loh. Pahami kalimatnya. Contoh gini, Yesus itu kan menerima firman dari Bapa, betul nggak? Ya. Nah, Allah Bapa berbicara pada Yesus, iya. Nah, Yesus menerima firman dari Bapa. Ingat, nama lain firman itu adalah ar-ruh. Ya. Yesus menerima ar-ruh dari Bapa. Ya. Nah, Yesus sendiri adalah ar-ruh. Ya. Ruh menerima ruh. Nah ini, Anda lihat ayat sebelumnya nih. Anda lihat ayat sebelumnya dulu, karena ada 3 metode berbicara Allah. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Lah emangnya metode Allah berbicara pada manusia cuma di iman Anda doang? Ya, ada di kitab Anda ada. Cara Tuhan berkomunikasi dengan makhluknya ada. Dikasih tahu. Di iman Anda ngutip nabi-nabi sebelum. Loh, kok jadi ngutip nabi? Enggak. Di kitab Anda dijelaskan nggak cara Tuhan berkomunikasi dengan makhluknya seperti apa? Iya dijelaskan dong. Di mana ayatnya? Ya, sewaktu dengan Musa misalnya Allah berbicara langsung pada Musa. Makanya dibuka dulu itu QS 4251. Tahu. Wa makana li basyarin ayyukalimahullah illa wahyan aw min wara'il hijab aw yursilar rasul. Saya kasih tahu aja bunyi nih. ayatnya. Nggak usah kasih tahu saya udah tahu. Sebelumnya Pak Ustadz, ayat 51. Ya itu ayat 51. Itu ayat 52. Loh, apa bunyinya ayat 51? Coba Anda bacakan. Anda bilang apa? Ayat 51 yang mana? Anda coba bacakan. Ayat 51 itu Allah berbicara kepada umat manusia. Apa bahasa Arabnya tadi, Pak? Apa bahasa Arabnya tadi? Melalui wahyu. Apa tadi bahasa Arab? Bahasa Al-Qur'annya tadi apa? Yang mana? Yang tadi saya bacakan, yang Anda pertanyakan. Anda menyalahkan yang saya baca. Sorry. Udahlah. Jadi ya, Pak Geri izin Pak Geri belajar lagi ya, kalau bisa nggak usah terlalu lama. Iya, Pak Ustadz Alif ini tahu. Udah ya, belajar Pak Geri belajar lagi 100 tahun biar pintar ya, 100 tahun lagi. Satu pertanyaan di awal aja udah tumbang. Tadi kan dia sombong. Masalahnya gara-gara saya keluar dari grup kan. Gitu. Sombong, ya udah tantang aja sekalian at-takabaru liman takabar sodakoh. Sombong kepada orang yang sombong adalah ibadah, masya Allah. Sodakoh. Sodakoh ya adalah sedekah. Tujuannya apa? Maksudnya biar membunuh kesombongannya gitu. Mantap. Cuman satu dalil loh, Wahyu 3:14 selesai. Hanya satu ayat selesai. La ilaha illallah. Coba aduh, yang berkualitas lah pendetanya kalau ada lama aja kok yang kayak gini teman-teman ini aduh. Aduh. Ada yang berkualitas lagi silakan. Ustadz Alif masih mau sama Ito.
ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Jadi negeri ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kontribusi hebat. Tidak ada kontribusi, dengerin dulu. Kau telan aja. Tidak ada kontribusi Yesus di dalam negara ini. Sekarang tunjukkan, diam dulu. Jawabin pertanyaan. Tunjukkan kontribusi Yesus. Bapak Nabi kena AIDS karena istrinya ada banyak, katamu kan. Nah sekarang kalau Yesus ini berasal dari sperma Daud, Daud istrinya ada berapa? Ayo, Daud istrinya berapa? Ayo. Ternyata Yesus yang kau sembah berasal dari sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Yesus tidak meninggal karena sihir, dari keturunan dari sperma Daud. Daud nggak meninggal karena sihir, ya. Cuma nabimu yang kena sihir. Tapi keturunan Daud yang berasal dari spermanya itu mati karena digantung. Ayo, lebih parah mana? Kemudian lebih perih mana? Lebih perih mana? Ada Tuhan mati kena tombak, Tuhan mati kena salib. Ayo, Tuhanmu, Tuhanmu Eli Eli lama sabaktani. Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Ayo, mana ada Tuhan? Tuhan kemudian kena bantai mati. Ada Tuhan mati. Ayo, ada Tuhan mati. Eli Eli sama baktani. Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku sampai aku mati dibunuh? Hai, sakit kau kan? Sakit. Sakit kau kan? Sakit. Masih mau datang besok. Itu ada ilmu. Makanya saya sarankan kepada Kristen, kalau kau itu sudah sangat benci kali dengan umat Islam, ya kau keluar dari negara ini aja. Kenapa sih? Iya kan? Kalau kau sangat benci kepada ajaran Nabi Muhammad, ya kau keluarlah dari negara ini. Karena negara ini berdasarkan atas Tuhannya Nabi Muhammad, atas berkat. Nah, berkat itu kan dari bahasa Quran, atas berkat rahmat Allah. Allah kan itu Tuhannya umat Islam. Ya kau bergeserlah ke negara-negara majikanmu sana. Ngapain kau tinggal di sini? Kalau memang kau tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, nerima keadaan, ya toh, pindah, tinggalkan negara yang diperjuangkan atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngapain kau numpang hidup di sini? Nebeng hidup di negara yang diperjuangkan dan dimerdekakan oleh umat Nabi Muhammad. Ya pindahlah kalian. Kalau seperti itu gaya kalian, berarti kalian hanya sampah di Nusantara ini, gitulah. Jangan sakit hati. Assalamualaikum. Nggak ada yang bisa kau gertak dengan salammu, kawan. Jadi jangan kau sakit hati dengan kau mengatakan bahwa Nabi kami seperti yang kau tuduhkan dan seterusnya. Saya dalam hal ini ya menyatakan kebenaran fakta. Dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Ayo, dalilnya ada Roma 1 nomor 3. Kan itu dalilnya. Yesus berasal dari sperma Daud. Nah, kau katakan Nabi saya dengan tuduhan itu. Bagaimana dengan Yesus yang berasal dari sperma Daud? Istri Daud berapa? Ayo, kena lagi kan? Kau katakan Tuhanku, Nabiku kena sihir. Oke, dia manusia biasa. Tapi kalau Tuhan mati kena tombak, sakit hati mereka.
Ya, Sen sama Ya. Samsu, Muslim apa Kristen? Oke. Alhamdulillah Muslim nih, mau izin sebentar sama Bang Juba nih. Ada sedikit yang mau dia penuh. Malam Bang Zuma. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, Bang Zuma. Mama Maria, aku kena tombak, Ma. Mama, aku kena tombak. Mama, aku ditampar, Ma, diludahin, Ma. Mama, aku ditelanjangin, Ma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini apa namanya, sedikit keluar nih Bang Zuma dari apa nih. Begini Bang Apa Zuma. itu, Bang? Apa itu, Bang? Ini kan saya kan kadang-kadang kan ada waktu gitu sering buka-buka live ya, kayak gini ya. Nah, ini Terus, ada Bang? di satu komal itu yang Umar itu. Lah mana dia Bang Zumanya? Kena tombak. Waduh. Belum sempat ngomong jadinya. Oten. Gak ada cara lain, gak cara kalian ini. Jangan dinaikin lagi si Rondang ya, teman-teman. Suaranya kecil. Ya, silakan. Cek. Sayang banget. Ada suara nggak? Ada. Halo Bang Zuma aja, gua sebentar Ron. Sebentar Bang, ada yang mau ngomong dulu ya Bang. Iya. Iya. Terkait ini. Suaranya kecil, Ahi. Narasi si siapa Onten tadi itu ya. Kenapa? Aduh, jaringanku jelek nggak ya? Kalau gini jelas nggak Bang? Cek. Ah, jelas sekarang jelas. Langsungnya jelas di mute itu. Di Buka mute. mic-nya, Dok. Sengaja kan di mute, Pak? Enggak. Coba dicek dulu Ahidio. Bang Dio, dibuka mute-nya Bang Dio. Iya. Cek, ada suara nggak? Ada. Bagus. Lanjut. Ya, terkait dengan narasi kenapa Muslim koar-koar tentang Kristen sedangkan kita pakai TikTok punya Kristen. Ini narasi blunder ya teman-teman. Artinya tidak pada ranah diskusi kita. Karena hukum asal dalam agama Islam itu, dalam muamalah, dalam urusan duniawi itu hukum asalnya mubah. Hukum asal mubah itu artinya boleh kita gunakan ya selama tidak ada pelanggaran syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman Kristen ini ingin mengilzam alias mengharuskan kita meninggalkan TikTok karena TikTok ini dibuat oleh orang-orang kafir atau orang-orang oten, maka teman-teman oten pun harusnya meninggalkan TikTok dan jangan pakai TikTok juga. Kenapa? Karena ilmu algoritma yang pertama kali disebutkan oleh para ahli sejarah terdahulu itu ditemukan, penemu konsepnya adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, itu di abad ke-9 Masehi. Dan dia adalah seorang muslim, dikenal sebagai bapak algoritma. Nah, yang nggak tahu apa itu algoritma, silahkan kalian cek di Google apa itu algoritma. Tak mungkin ada orang yang pintar dan tahu menghitung ya, ilmu matematika dan seterusnya dari cabang-cabangnya termasuk dalam astronom, geografi dan segala macamnya. Itu yang paling besar kontribusinya adalah Al-Khwarizmi, dari seorang muslim. Dibikin dalam ilmu kedokteran dan lain-lainnya. Jadi tolong kawan-kawan Kristen kalau bernarasi pakai data. Ya, pakai data. Jangan cuma modal congor kayak si Rondang itu ya. Udah kakek-kakek bau tanah udah mau mati. Aduh. Tapi nggak sadar gitu loh, kayak anak kecil. Pakai data kita diskusi. Silahkan dicek. Ya, teman-teman mau cek silahkan. Cek itu dari Gurunda history kayaknya of Arab. Coba Ahidio kan moderator tuh. Kayaknya masih kena. Bunda Rahma monitor nggak Bunda Rahma? Monitor, Udah, tapi monitor. aku bukan moderator. Ustadz Dio itu apa itu? Kipas ya Ustadz. Noise Ustadz Dio. Oh iya. Nah, Bunda Rahma itu udah Belum moderator, ada coba dicek. permintaan. Kandaku belum ada. Iya.
saya ngejauh 2 menit dari perangkat ya, mau masukin ini air ke galon ya, sebentar ya. Jadi begini ya teman-teman Karesteng ya, kita pakai TikTok ini kalian pikir gratis. Justru kami yang mayoritas di Indonesia ini memberi keuntungan kepada si pembuat. Ya, kami memberi keuntungan. Kalian berapa sih di Indonesia? Kami ini pemakai TikTok ini mayoritas di Indonesia ini banyak memasukkan, membiayai kalian. Kau pikir kami gratis? Download aja itu kami pakai kuota download. Terus kita tiap malam ini kau pikir gratis? Nenekmu kiper lah. Ya kau itu kan ibaratnya kau itu ya, kau jongos. Kristen jongos ya membuat. Kita menikmati. Kita punya duit kan? Kita punya duit, menikmati. Kau pikir gratis? Ya kalian jongos. Kita menikmati hasilmu. Tapi kan, ya gimana dong? Gambar Tuhanmu aja dibeli pangeran Arab sana. Bunda nggak bisa main TikTok Bunda kalau nggak bisa pakai HP, nggak bisa pakai komputer kalau nggak ada itu ilmu algoritma. Iya itu sisi satunya kan yang Ustadz jelaskan tadi. Kalau aku melihat dari sisi lain, aku pakai TikTok ini bayar bukan gratis, kita download bayar. Justru dia suka, dia seneng dapat keuntungan banyak royalti kalau kita pakai, kita pemakai ini yalah yang menghidupi mereka itu. Tahu? Yang membuat TikTok ini kita ini yang menghidupi. Tahu nggak berapa itu dapat persenan kalau ada gift itu, kalau ada dialog? 30% dari setiap kursi itu di atas dapat TikTok 30%. TikTok itu dapat keuntungan. Kalau mereka maunya kayak gitu, Bunda Rahma, Ahidio, gini, kita himbau ke umat-umat Muslim yang ada di Indonesia ini, nggak usah pedulikan mereka, jangan beli di warung-warung mereka. Jangan beli apapun produk kafir, biar mereka sengsara. Kita himbau ke semua ntar. Kita yang mayoritas kok, yang meramaikan toko-toko Karesteng itu ya. Itu maunya mereka kan, maunya mereka itu. Lebaran, ya kan? Bagaimana toko-toko itu dipenuhi oleh orang-orang Islam, hari raya mau belanja baju baru segala macam. Yang memenuhi itu. Kalian berapa sih? Berapa persen kalian di Indonesia berapa? Adakah yang protes-protes itu, Kak? Aduh, benar-benar deh. Tadi pun ya, saya dilewat di bawah. Penghujat itu pendeta Cipto. Kurang ajar. Aku minta naik teriak-teriak. Masa dia ini loh, dia hina Rasulullah. Dia itu menantunya bla bla bocil. Ya Allah. Kita itu kan enggak, aduh memang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dinaikkan, aku bilang itu Paulus itu siapa? Jelas ke dia, orang jelas ke dia. Ya bentar ini Bang Hasan, kenapa ada apa Bang Hasan? Ini ya, Hasan boleh nggak lepasin unek-unek sedikit di sini? Ini tentang perihal ini. Banyak kita jumpai kasus di mana orang-orang Kristen itu. Ini maaf ya, sedikit lari daripada topik pembahasan, cuma ini undang-undang asaran sendiri. Banyak yang mereka itu cuma membatasi kayak otoritas membatasi Al-Qur'an dan membuang otoritas hadis. Mereka itu kayak di mana dalilnya dalam Al-Qur'an kayak bersunat itu kan udah dijelaskan dalam hadis. Ini asaran mau jelaskan di sini sebentar. Sedikit saya mohon maaf asaran minta waktu sedikit. Orang Kristen itu kan, kalian itu menganggap jika Al-Quran itu adalah satu-satunya sumber otoritas dalam membangun sebuah hukum ataupun landasan konsepsi beragama dalam agama Islam. Itu salah, brother. Sumber primer otoritatif dalam Islam itu ada dua, ada Al-Quran dan hadis. Perkara-perkara yang tidak termaktum di dalam Al-Quran dan kami menjalankannya dan kami menerapkannya dalam agama kami itu kenapa? Karena ada dalam hadis. Jadi masalahnya di sini kalian oten-oten ya, ini hanya membatasi kepada Al-Quran dan membuang otoritas hadis. Padahal dalam memahami konsepsi agama Islam itu tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan hadis. Karena dua sumber primer ini itu saling konstruktif dan juga saling otoritatif. Pada dasarnya fungsi hadis itu adalah bayan lil Quran ataupun penjelasan daripada Al-Quran. Mana dalilnya? Baca Quran surah An-Nisa ayat 59 itu Allah menegaskan bahwasanya ikutilah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
dan juga para pemimpin balad kalian. Andai kalian itu menemukan suatu masalah, oke, maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa makna sunnah? Sunnah itu adalah setiap perkataan, perbuatan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu dikatakan sunnah. Maka itu termasuk hadis. Bagaimana kalian membuang otoritas hadis dan kalian cuma memakai Al-Quran dan kalian membatasi kepada Al-Quran tok? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad. Dan beliau yang menjelaskan tentang Al-Quran itu kepada kami. Fungsi hadis ini adalah bayan Al-Quran, penjelasan daripada Al-Quran itu sendiri. Maka jikalau kalian membatasi kepada Al-Quran tok, itu namanya kalian itu argumentum et populum. Kecacatan dalam berlogika. Jangan mentang-mentang kitab kalian satu, terus kalian harus membatasi kitab kami satu tok. Enggak. Nggak mau tahu ten itu. Dia tu Islamophobia semua itu. Anak cucu PK1. Gitu loh. Nggak mau tahu dia dengan hal itu. Yang mau tahu dia kan itu. Jadi mereka ni memang Islamophobia. Memang diajarkan itu. Nah, dan mereka tu dapat tagihan dari luar karena gagal. Kristenisasi di Indonesia ini gagal. Karena tahun 2000 mereka pernah bikin itu Dulles World Mission itu pernah mau targetkan 2020 dia. Tahun 2020 ini Indonesia itu 70% Kristen tapi gagal gitu lah. Nah, mereka dapat tagihan dari luar. Itu Gurunda masih kena itu kayaknya itu kena pelanggaran akun yang itu belum bisa naik gitu. Harus bikin yang baru kayaknya. Berapa jam biasanya itu? Biasanya kan ada berhari bukan jam. Oh. Jadi boleh. Jadi kita jelas pun seperti itu. Kita dah sering jelaskan tentang apa standar apa hukum di Islam ni kan Al-Quran Sunnah. Tapi mereka nak mau tahu karena mereka ini bukan mau tahu, hanya mau itu aja. Oke, sedikit lagi. Ada lagi yang unek-unek asran. Tergantung Hajar Aswad. Jika orang Kristen itu mengklaim ketika kami itu mencium Hajar Aswad itu sebagai bentuk petuhanan kepada Hajar Aswad, itu namanya kalian itu menghakimi sesuatu dengan penglihatan kalian saja tanpa mempelajari konteksnya. Ini sifatnya fatal karena kalian berasumsi sesuai penginderaan kalian saja. Dalam Islam pun ada, dalam Kristen pun ada hari Jumat Agung itu apa? Orang-orang Kristen itu menyembah patung Yesus kan? Mencium patung Yesus kan? Berdoa di hadapan patung Yesus kan? Apakah itu bentuk pertuhanan kalian di hadapan patung itu? Kan enggak. Kalian itu harus paham dulu ya. Ketika kalian mengkoreksi satu konteks, kalian harus paham konteks itu bagaimana. Kalian itu cuma berasumsi liar saja. Ya. Dan kalian juga harus tahu, kalau semisal kami itu kayak salat menghadap kiblat karena ada Hajar Aswad, kalian harus tahu ya. 22 tahun Hajar Aswad itu pernah diambil dan diregas daripada Ka'bah Baitullah, dan kami umat Islam itu tetap menjalankan salat 5 waktu sehari semalam. Kami menghadap kepada Baitullah itu sebagai bentuk persatuan saja. Sebagai melambangkan kami ini umat Islam bersatu, dimanapun kami berada kami tetap ya menghadap kepada satu arah kiblat yang sama. Kalau kalian beranggapan bahwasanya kami ini ya mencium Hajar Aswad itu karena kami menyembah Hajar Aswad. No bro, enggak brother. Coba ingat ya, dalam hadis Bukhari nomor 1597 ya. Di situ Umar pernah mengatakan, dikatakan oleh Umar bin Khattab, sesungguhnya aku menciummu wahai Hajar Aswad dan aku pun tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Jadi kami mencium itu Hajar Aswad itu karena bentuk cinta kami dengan apa yang diperbuatkan oleh Rasul kami. Kalau misalkan kami mencium udah beribu-ribu bang, udah beribu-ribu kali tuh di ini, tapi mereka bukan mau tahu jawaban, mereka mau framing. Udah berpuluh-puluh ribu disampaikan berulang-ulang tiap malam. Ya udah, sekarang kita udah silakan menyampaikan ya semuanya. Sekarang silakan naik teman-teman. Gurunda itu masih kena itu akun yang itu belum bisa dijambak, belum bisa naik. Udah berapa akun itu yang kena tuh? Bikin baru aja Gurunda. Bang Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena lagi barusan tuh Gurunda Bang Andi. Itulah saya bilang kan? ya.
Kalau Oten sudah ngeyel, diturunkan aja, ngapain dipelihara di Komal? Diturunkan itu juga, nggak dipelihara, nggak ada yang melihara, Bunda. Tadi kan terlambat. Jadi jangan debat dulu gitu. Iya, tapi kalau dia mau debat, kalau dia mau diskusi itu kan bagus kata-katanya. Kalau mulai macam-macam daripada rungkat permanen, habis aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Oten semuanya diturunkan, di kick, ya berarti nggak ada debat dong. Kan nggak semua begitu tadi. Kan Emang tadi ada yang mulai lain ngeyel. yang cerdas ada, kan nggak ada. Masih banyak yang nggak begitu. Kayak Noah kemarin bagus, walaupun ngeyel. Risikonya itu rungkat permanen. Enggak apa-apa sih, ini cuma saran. Ya, host, izin host, lanjutin yang tadi sebentar host dan lain-lainnya temannya. Tadi kan udah mau ngomong tuh samanya Bang Juma. Enggak, ini sih sebenarnya saya mau nyampaikan aja sih, itu channel yang Umar itu asik bilang Bang Juma aja itu setiap malam tuh sampai pagi itu. Ngeri dengarnya, dosa-dosa inilah katanya. Hanya pengen ngasih tahu itu aja host. Udah lanjut. Itu dengki. Iya Bang, kita udah tahu. Udah tahu Ya. itu dengki. Maksud saya tadi, gitu. ya maksud saya tadi kan pengen nyampaikannya langsung samanya Bang Juma kan, karena parah banget. Udah itu kan tahu. omongannya. Iya, Bang Juma udah tahu Bang. Tiap hari Ya. tahu kok, ada aja yang ngirimin. Tiap hari tahu. Iya, dikait-kaitkan selalu tuh dengan Bang Juma pokoknya semuanya. Parah itu Umar itu. Saya Biasa, yang begitu biasa Bang. Jangan gitu. Buat akun palsu kok. Iya, Bang tapi Juma. Biasa iya. itu. Iya. Udah tahu Bang, Bang Jumanya udah tahu Bang, udah tahu. Iya. Oke dah, itu aja dah, lanjut aja dah. Oke, siap. Sebagai bentuk hukuman, ya hukuman sosial, ya nggak usah ditonton, nggak usah dipublikasi, nggak usah di-share. Iya betul. Report aja udah, itu bentuk ketidak setujuan gitu loh. Tapi kalau udah bentuk ketidaksetujuan, teman-teman saya lihat di download baru di-share, malah itu menimbulkan pro kontra, malah tambah rame yang nonton. Tujuannya ingin meluruskan, tapi sesuai dengan aturan media sosial dianggap sebagai pengunjung dukungan. Ya, jadi kalian datang kemanapun itu dianggap sebagai mensupport orang yang sedang live itu. Tidak dihitung tujuannya untuk apa. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi menontonlah yang bijak, tontonlah seseorang, tontonlah Komal, tontonlah YouTube yang Anda kenal. Kalau tidak nggak usah ditonton. Apalagi di-share gitu loh ya. Tujuannya baik. Dari segi lain, ya malah Anda yang mempublikasikannya. Begitu, lanjut. Ya tenang aja Bang, semuanya teman-teman yang di bawah. Tangan kita banyak, kita tahu. Insya Allah kita tahu, tangan kita banyak. Jangan lupa di tab-tab dan di follow-follow akun yang di atas ya. Ini saya akun baru nih, baru 4.000, silakan di follow-follow. Semua ini muslim di atas. Nih Bang Dio berapa kali minta naik ke sana juga nggak pernah digubris. Dan ngapain juga kita harus di sana. Sama aja kita ngeramain room-room mereka. Gitu loh. Berarti saya tidak langsung kalau laporan kayak gitu kita harus ke sana gitu, harus ngomongin. Tambah rame nanti di sana. Kalau kita ke sana. Saya mau tanya bisa, Os? Ya, silakan. Oke, saudara Kristen silakan. Nah, yang diskusi baik-baik ya, saudara. Oh, silakan Bang. Saya mau tanya kabarnya Pak Disugi gimana? Nggak pernah saya lihat. Ada Bang. Sehat. Oh, nggak naik Komal, saya nggak pernah saya lihat naik Komal masalahnya. Kemana ini orang tua? Lagi istirahat. Dia capek dia kemarin panen ini, panen sawit. Kecapean dia. Enggak, dia lagi ngeruqyah ini, saudara muslim kita yang kena ini.
Akang yang belum follow kami. Aduh, kebanyakan. Saya follow semua. Ayo Akang teman-teman kalau konten di-follow, yang baik hati, silakan. Call back, Akang. Nggak pernah di call back. Dia udah Tuh, di follow back udah. Ayo, tolong yang naik diskusi enggak gitu loh. Gini ya teman-teman, sekalipun kita diskusi ya teman Kristen, kita tidak akan meminta kau berpindah keyakinan. Itu bukan hak kita itu loh. Allah yang akan memberi hidayah. Jadi jangan kau kepanasan naik di atas. Itu tanda-tanda orang yang kepanasan diskusi, sudah kalah argumen itu. Gak ada lagi yang bisa kau sampaikan dah. Habis kayaknya akun Gurunda nih. Akun Gurunda lagi nyari akun. Habis akunnya. Yuk di tab-tab layar dikuatin ya teman-teman ya. Bang Apid, syukron. Jazakallah khairan kasiron Bang Apid. Bang Apid. Alexander naik sini dong diskusi sama gua. Alexander naik sini. Kamu yang topik lah yang paling kau kuasai. Naik sini lah. Dijambak aja Bang Andi. Naik Bang, minta naik. Diskusi baik-baik kita. Oh Bang Andi belum moderator ya. Tes keilmuan aja. Dia privat. Bukan untuk saling menghujat. Berani nggak kamu kalau kami keluar sholat Jumat, lu memanggil nama kami seperti itu, nabi kami seperti itu, kan nggak berani juga. Kan kamu kayak Belanda gitu loh. Berarti sembunyi-sembunyi. Iblis, cari sembunyi itu iblis. Minoritas tapi suka cari gara-gara ya, minoritas ya Allah. Ini kanda anak kong telasoa kak bulan maka. Iya, minoritas boy gara-gara. Banyak gaya. Rekosen diganyang. Iya, kalau di dunia nyata mereka itu kencing-kencing di celana. Ketemu kita tuh. Konten tuh di mana-mana. Kalau minoritas licik masakan kehendak. Kalau mayoritas nindas, jalim, biadab dia tuh. Ah gitu lah. Kalau Di hati rungkat lagi. Gini ya cara Iya, mereka Bang Bancai, aduh, sering rungkat ini, parah ini. Cara mereka itu gitu loh, memancing. Jadi kalau ada yang begitu dibisukan aja, biarin. Memancing mereka supaya yang di atas panas, terdeteksi TikTok. Jadi kalau gurunya sudah naik emosinya, kalau saya menanggapinya itu halus tapi kena langsung di jantung. Kalau saya menanggapinya menyakitkan. Diperhalus tapi kena gitu loh. Dan sesuai dengan kenyataan. Intinya adalah apapun yang kau hujat, ya, apapun keluar dari mulutmu kata-kata kotor, itu di Bible ada loh. Serius. Mau bicara tentang binatang ada. Persundulan ada. Ada semua, gitu loh. Penipuan, kelicikan ada. Semua ada. lengkap. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Asran bahwa mereka menuduh kita menyembah batu, itu ya, ajar aswad segala macam. Udah tiap hari dijelaskan kok. Itu ajar aswad itu kan sunnah. Nabi melakukannya bukan batunya, tapi sunnahnya, karena Nabi pernah melakukannya. Nggak ada yang lain. Gitu. Sering kok dijelaskan itu. Tetap aja di framing. Jadi memang kerjanya nggak mau mendengar kebenaran. Pokoknya lu ngomong dia tutup kupingnya. Tetap dalam hatinya itu penuh kebencian. Padahal di dalam Bible-nya itu kan jelas sekali itu loh. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Kakak dipraktekin itu ajaran kasihnya benar, serius. Gitu. Mana ada orang Kristen yang sering diskusi di mari mengaplikasikan ajaran kasihnya? Kagak ada. Gak ada itu. Gue beli kalau ada. Gak ada. Merek aja ajaran kasih. Coba kalian Kristen lihat ya. Kalian masuk di sini karena penjajahan, sedangkan kami masuk di sini itu melalui perdagangan.
Bisa kau telisik di situ. Di mana ajaran kasih, di mana ajaran pemaksaan. Pun kalau kita lihat dari data statis, coba kalian lihat tingkat kematian karena agama itu Kristen memegang otoritas paling puncak yang paling membunuh di dunia dari sejarah. Kristen itu kalau kita lihat dari catatan sejarah itu udah membunuh ya 225 juta jiwa dalam sejarah dicatat. Diplesetkan bang, nanti rungkat bang, diplesetkan bahasanya nanti rungkat bahaya ini. Jangan kayak bang Bancai, kena aja. Gurunda barusan nge-WA bang Andi Gurunda 22 akun, akun Gurunda ini 22 akun kena semua. Nih akun habis Kang, 22 akun kena. Sejauh-jauh lah bikin repot tuh di Papua tuh siapa tuh yang pasukan Kristus di Papua. Jadi edukasi ya buat teman-teman. Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah itu penuh perjuangan. Nggak ada Nabi pernah memaksakan orang memeluk Islam. Betul. Bahkan Islam diperangi. Ya, saking diperangi Nabi hijrah ke Madinah. Gitu loh. Di mana ada Islam didakwakan dengan cara kekerasan? Nggak ada. Tapi kalau sebelah ada yang namanya perang salib. Ada. Satu ya, yang kedua Belanda bawa masuk ke Republik ini gimana caranya? Bentuk apa? 3G, Gold Glory dan Gospel kan gitu. Genosida tambah D1, 4D. Jangan terlalu keras. Aduh kena itu kalau menyebut itu. Salah lupa. Woi. Diperhalus. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dengan baik dan benar ya. TikTok ini kan buatan Cina sana ya. Cina di sana itu bukan mayoritas Kristen. Cina di sana itu Konghucu. Aduh, Bunda yang ke situ dulu Bunda. Ya ini saya kembalikan, dia bilang itu tadi sudah aku blokir. Ya kalau kalian blokir semua apa kalian pakai? Ini orang jadi Islam itu agama yang mempunyai basic yang kuat. Betul. Jadi jangan coba menyentuhnya. Tapi dia nggak pernah cari gara-gara. Ya, Muslim itu tidak pernah agresif dan tidak pernah menyerang. Tapi jangan coba menyentuhnya. Karena kami ini nggak bisa mati konyol. Betul. Islam itu sejak Nabi mengajarkan Islam itu kagak pernah memulai perang, tapi diperangi. Itu loh ya. Tapi berbeda dengan sebelah. Harus dipaksakan. Bagaimana pengikut antara Athanasius sama Arianus itu berapa korban jiwa? Gitu loh. Islam masuk ke Republik ini gitu dengan cara apa? Berdagang melalui Gujarat Persia. Ada juga malah katakan dari China dan seterusnya. Mereka bawa senjata nggak? Mereka bawa pentungan nggak? Kagak. Mereka berdagang dengan cara sebaik-baiknya itu timbangan. Sehingga masyarakat setempat, kok ini ada orang berdagang kok jujur banget gitu loh. Ajaran apa ini? Dijawab, ini ajaran Islam. Ini loh dalilnya. Waktu sholat siang, sholat duhur, apa yang Anda lakukan? Ini sholat ajaran Islam. Jadi mereka memperkenalkan caranya dan memperkenalkan Islam itu dengan cara yang baik. Akhirnya mudah untuk diterima. Tadinya mayoritas Hindu, Buddha dan kepercayaan, akhirnya alhamdulillah waktu itu Islam menjadi mayoritas dengan kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara. Datang Portugis, datang Inggris, datang Belanda memperada. Alhamdulillah sukses melawan mereka. Apa kontribusi mereka sebelah? Kagak ada. Makanya satu kata Allahu Akbar, merdeka atau mati. Kagak ada itu, haleluya. Nggak ada. Bikin miras teman-teman. Bikin miras oplosan kontribusi ini. Jadi kalau mau berpikir cerdas tentang diskusi kebangsaan yang hubungannya dengan agama masing-masing, mari kita lihat. Terbuka aja kita diskusi, di live-kan di TV nasional. Berani nggak ada TV mau akomodir ini?
kita Muslim sebagai pembicara, ada Kristen, tapi jujur. Kalau nggak jujur disiram air panas itu aja dulu. Ya, lanjut dulu. Iya, dikasih Bang Andi atas ini. Lagian pula juga agama Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk membenci pada sesama, apalagi kepada orang tua gitu loh. Suara kau kecil, Bayu. Suara tidak kedengaran. Suaramu tidak kedengaran, lo kecil. Kalau agama Islam itu mengajarkan kebencian, tidak mungkinlah kami kepada mualaf-mualaf ini mau menerimanya. Yang terutama untuk membenci kepada orang tua. Kami tidak pernah mendapatkan pengajaran dari ustadz, dari guru mengaji untuk mengatakan untuk membenci kepada orang tua. Coba kalau menjadi pengikut Kristus harus benci kepada orang tua. Lalu bagaimana iman itu Anda benarkan di dalam suatu pengajaran? Yohanes pasal 5 ayat 37. Ini perjanjian lama, perjanjian baru. Ya barulah, Baru ya, lagi. namanya si Yohanes. Mantap. Enggak, saya memastikan aja. Memastikan. Baru lagi, silakan. Ya. Yohanes pasal 37 yang tertulis, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam hatimu. Ayat 38 ya. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Lagi-lagi Bapa lagi. Yesus di sini utusan Bapa. Saya heran. Ya, yang menjadi pertanyaan Buya, kenapa Bro Adi bisa menyandarkan kata Allah kepada Yesus? Kenapa Bro Adi bisa menyandarkan Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Yesus? Saya heran, Bro Adi. Gini loh Buya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan jelas dikatakan, pada mulanya adalah Allah. Allah bersama-sama dengan Yohanes 1 nomor 1. Allah. Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 ayat 1. Iya. Pasti Bro Adi loncat Yohanes 1:14. Firman menjadi manusia. Udah ketebak. Bukan. Aku mau bilang Yohanes 20 ayat 21. Si Thomas kan berkata kepada Yesus, "Ya Allahku dan Tuhanku." Lalu Yesus menjawab, "Kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, berarti Yesus membenarkan perkataan Thomas itu bahwasanya dia juga Allah. Nah, kan gitu dia Bu ya. Thomas kaget. Malah ketawa. Iya, walaupun kaget kan bisa aja dia sebutkan kata-kata yang lain. Oh iya guru. Kan gitu bisa aja kan. Kan gitu kan, bisa aja. Tapi karena dia meyakini bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan, makanya dalam kekagetannya terlontar kata yang benar. Ya Allahku dan Tuhanku. Coba gini, kan? Coba kalau misalkan ada orang, misalkan Thomas ini ya, kita berandai-andai aja gitu ya. Atau Bro Adi lah lagi kaget gitu. Ya iblis. Apakah iblis itu Tuhan? Kagak mungkin, lagi kaget namanya. Gini ya, ya Bu ya. Jadi dia posisi kaget, ya wajar, refleks gitu. Kita saja Muslim kalau kaget, innalillahi
ya Allah, ya Tuhan. Kalau bahasa Inggris, oh my God. Refleks. Tapi gini dia Buya. Gimana? Murid-murid Yesus ini pernah mengalami kekagetan di ayat firman Tuhan yang lain. Dalam kitab Matius, ketika mereka berlayar tengah malam. Tapi Yesus menjumpai murid-muridnya itu dengan berjalan kaki di atas air. Murid-muridnya kaget lalu membilang, hantu katanya. Iya kan? Tapi Yesus membilang, aku ini, jangan takut. Nah, Gak sopan ya, sama karena Tuhan bilang hantu. kekagetan Gak kan. gini, Puradi. Gak sopan sama Tuhan dibilang hantu. Ngeri. Ya, itulah wujud kekagetan Buya yang tidak didasari dengan pengenalan yang benar. Kita bisa menyebutkan yang salah, tapi orang-orang tetapi murid-murid Yesus ini kan telah disebut mengenal Yesus itu dengan benar, ya kan, seperti tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu kan. Nah, dia telah mengenal Yesus dengan baik dan benar sehingga dia berseru, "Ya Allahku dan Tuhanku." Kan gitu dia. Jadi itulah pentingnya kita meminta petunjuk kepada Roh Kudus, Buya. Supaya apa? Supaya ayat-ayat firman itu tidak kita pahami dengan salah. Astagfirullah. Seperti Bro Adi. Ini bre, kalau Bro Adi memaparkan kepada saya biblos yang berbahasa Yunani, saya terima. Tapi ini biblos udah bahasa Indonesia. Ilmu apa yang Bro Adi pakai? Ini tekstualnya udah kayak gini kok, konteksnya jadi berbeda. Konteks itu tidak akan lari dari tekstual, Bro Adi. Aduh. Coba dibuka lagi, Bro Adi. Semakin terang benderang. Yohanes 5:30. Buka lagi. Yohanes 5:30. ya gini dia Buya. Gini lagi, baca dulu. Enggak, jangan gini dulu, baca dulu. Enggak, maksudnya supaya Buyanya jangan pusing gitu loh. Aku kan kasihan juga. Baca dulu. Saya nggak pusing. Saya dari tadi gini ya, Bro. Saya dari tadi tidak bernarasi liar. Saya coba ngasih data-data yang tertulis di Biblos. Makanya saya itu hanya membaca gitu. Saya tidak ada kapasitas untuk menafsirkan kitab orang lain. Tapi saya membaca sesuai dengan yang tertulis gitu. Tapi setelah saya dengarkan, kok penjelasan Bro Adi ini tidak sesuai dengan yang tertulis. Tadi tekstual itu, konteks itu jangan lari dari teks. Itu. Tekstualnya A, konteksnya jadi Z. Kan pusing, Bro Adi. Pusing. Coba dibaca dulu, jangan jadi gini dulu, dibaca dulu itu. Yohanes berapa tadi Buya? Jadi lupa aku kan. Yohanes 5:30. Oh iya, Yohanes 5 ayat 30. Iya. Aku bacain. Yohanes pasal 5 ayat 30, demikianlah tertulis. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
terang benderang. Itu udah terang benderang, udah